Aku merasa kita tidak sendirian. Kalian tidak seharusnya ke sini. Ritual sudah dimulai Ritual apa? untuk membangunkan sesuatu yang terkunci di bawah rumah ini. Jika ritual selesai, tidak ada yang bisa keluar. Cahaya lilin di dalam rumah tua itu bergetar, seolah angin di dalamnya bergerak sendiri. Ini untuk membuka pintu lama. Pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Ani merinding. Apa yang dia lakukan? Dia adalah kunci. Tiba-tiba tanah terasa hangat. Dan dari bawah rumah terdengar suara. Dem, dem. Itu bukan suara manusia. Tidak, ini terlalu cepat. Sudah terlambat. Akhirnya, aku bebas. Ritual ini harus dihentikan. Suara tawa jahat yang bergema. Rumah terbengkalai itu bergetar hebat. Debu jatuh dari atapnya. Makhluk di dalam tubuh wanita misterius melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Kalau memusik, Kang, rumah ini milikku lagi. Aku hanya ingin menutupnya, bukan membebaskannya. Kita harus menyelesai. Itu sumbernya. Tapi makhluk itu sudah menyadari niat mereka. Ia mengangkat tangan. Angin hitam menerpa mereka. Dan rumah tua itu menutup pintunya sendiri. Mereka kini terjebak di halaman bersama sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Di halaman rumah terbengkalai, angin hitam mengamuk. Kalian tidak bisa mengingatkanku. Aku sudah memiliki wadah. Kalau lingkaran itu rusak, ia akan terikat kembali. Dengan satu hentakan, mereka berusaha menyelamatkan jiwa yang terselip. Kalian baru saja menyelamatkan lebih dari satu jiwa. Rumah itu kini sunyi, sunyi yang aman. Pagi mulai menyingsing. Kabut di sekitar rumah terbengkalai perlahan memudar, meninggalkan ketenangan yang aneh. Di halaman yang kini sunyi, mereka berpikir semuanya sudah berakhir. Aku tidak ingat apapun. Hanya mimpi gelap. Makhluk itu sudah terkunci kembali. Tapi rumah ini akan selalu mengingat. Seolah rumah itu mengucapkan salam perpisahan. Mereka berjalan pergi, meninggalkan rumah dan misterinya. Namun di kegelapan, sesuatu mungkin masih terjaga. Malam berikutnya, Dito tidak bisa tidur. Ia teringat bunyi klik dari rumah terbengkalai itu. Di luar jendela, angin berdesir membawa suara pelan. Dito. Di kejauhan, di arah rumah tua, satu cahaya kecil berkedip. Keesokan harinya, mereka kembali mendekat ke sana. Tapi di tanah, muncul simbol baru. Berbeda dari kemarin. Sesuatunya tidak sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang tertinggal. Dan kali ini, pintu itu perlahan terbuka sendiri. Kegelapan menunggu mereka. Di dalam rumah terbengkalai itu, bukan ruang tamu yang terlihat, melainkan lorong panjang yang menurun ke bawah tanah. Udara di dalam dingin dan berbau tanah basah, seperti kuburan. Di dinding lorong terpahat simbol yang sama seperti di tanah ritual. Di pintu, bukan pintu keluar, tapi ke dalam. Dan di dalam cermin, mereka tidak melihat diri mereka sendiri. Mereka melihat rumah itu saat masih baru. Dia tahu kalian datang. Sosok di dalam cermin itu, wajahnya mirip manusia, tapi matanya hitam pekat, tanpa putih mata. Jangan sentuh. Dia memilih. Karena rumah ini tidak butuh bangunan lagi, dia butuh pengganti. Gelap, lalu cahaya senterku menyala kembali. Bayu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya cermin retak.
Kita harus pecahkan cerminnya. Jangan, kalau cermin hancur, jiwa di dalamnya akan terperangkap selamanya. Rumah ini bukan bangunan, dia adalah penjara roh yang sudah hidup puluhan tahun. Teriman Casey sudah mengantarkanku pulang. Cermin itu berubah hitam. Bayu menghilang. Keheningan jatuh seperti kematian. Dito dan Rani berhasil keluar dengan tubuh gemetar dan mata penuh trauma. Saat mereka menoleh ke belakang, rumah besar itu tampak lebih utuh, lebih kokoh, dan di salah satu jendelanya ada bayangan seorang anak lelaki berdiri diam, mengamati, menunggu. Rumah itu masih ada dan masih lapar.